Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawalah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, sampai hari ini selama kita hidup, Allah belum berhenti memberikan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat bisa berkumpul dengan anak, istri, keluarga besar kita, nikmat bekerja, termasuk nikmat ibadah. Hati-hati ya, ibadah pun adalah nikmat yang dikaruniakan oleh Allah. Tidak sedikit orang yang melalaikan atau bahkan mengabaikan ibadah. Oleh karena itu, bersyukur kita diberikan nikmat bisa melaksanakan ibadah sholat, bisa membaca Al-Quran. Terlebih di tahun 2022 Masehi 1443 Hijriah, kita bisa melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Sahabat USG Mutiara Ramadan yang berbahagia, tidak lupa sholawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada Nabi besar kita semua, Nabi akhir zaman, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, seluruh para sahabat dan para pengikutnya yang setia terhadap ajaran beliau sampai akhir zaman. Ya fillah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah di minggu terakhir ini di bulan suci Ramadan, sudah masuk di 10 akhir Ramadan. Tiada lain saya memotivasi semuanya, marilah kita tingkatkan frekuensi ibadah kita, membaca Al-Qurannya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, termasuk sedekahnya lebih banyak, i'tikafnya ditingkatkan. Di mana? Ya mau di masjid kita sendiri yang dekat di kampung kita. Gimana kalau saya i'tikafnya di Masjid Agung? Boleh. Di masjid teman saya di mana? Boleh. Tetapi lebih utama kita di masjid di mana masjid itu ada di sekitar kita. Kita tingkatkan. Dan kita perbanyak membacakan doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau bacaan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dua-duanya sama, silahkan. Sahabat Mutiara Ramadan rahimakumullah, insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba membahas tentang zakat, termasuk di dalamnya zakat fitrah maupun zakat mal. Mudah-mudahan waktu yang sangat terbatas ini sedikit banyaknya memberikan pemahaman pada kita semua tentang zakat itu sendiri. Iwafil rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimus sholah wa atuz zakah. Perintah zakat, selalu berbarengan dengan perintah sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dan dalam ayat-ayat yang lain, ini menunjukkan kewajiban yang sangat pokok, yang sangat utama bagi kita sebagai seorang muslim untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Sahabat fillah rahimakumullah, zakat terbagi dua. Ada zakat fitrah, zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat jiwa, zakatun nafsi, zakat diri.
Karena apa? Seseorang yang melaksanakan shaum Ramadan, maka amalnya akan sampai kepada Allah ketika sudah ditunaikan zakat fitrah. Maka kita setelah melaksanakan zakat fitrah, kita masuk di bulan Syawal. Dalam hadis disebutkan kawaladatu ummu, bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Itulah hebatnya zakat fitrah. Makanya sekalipun lahirnya anak kita, misalnya ada ibu yang melahirkan ketika menjelang takbiran, menjelang sebelum fajar keluar, maka itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Sahabat fillah, hadirin wal hadirah rahimakumullah, zakat fitrah sekarang disepakati untuk di kota Tasikmalaya khususnya, kalau uang 30.000, atau mungkin dinamis ya di tempat-tempat yang lain, di Bandung, di Jakarta, di Tangerang, di kota-kota yang lain di Indonesia mungkin ada perbedaan. Itu bagaimana keputusan para ulama baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Beras dengan berat 2,5 kg, dengan harga beras 12.000, maka jatuh untuk zakat fitrah di tahun ini adalah 30.000. Tetapi sekali lagi ini akan berbeda di tempat-tempat yang lain dengan nominal, mungkin beda 5.000, beda 10.000, atau bahkan kurang dari 30.000, bagaimana kebijakan yang sudah disepakati oleh para ulama-ulama setempat. Iwafillah rahimakumullah, kapan mengeluarkan zakat fitrah? Sebetulnya mengeluarkan zakat fitrah ada juga ulama yang membolehkan di awal Ramadan. Makanya saya bukan pernah tahu, ada satu tempat yang tanggal 5 Ramadan sudah zakat fitrah. Boleh. Di pertengahan Ramadan boleh. Tetapi yang lebih utama adalah di akhir Ramadan. Ada juga yang mengeluarkan zakat fitrah besoknya mau akhir Ramadan, atau bahkan ada yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum fajar subuh, itu zakat baru dikeluarkan. Zakat fitrah boleh. Tetapi tentunya untuk menjaga ketertiban, bagaimanapun ketertiban itu harus diutamakan. Ketika pemerintah, MUI, para ulama-ulama terkait memutuskan dengan kesepakatan bahwa zakat fitrah dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri, bisa H-2, H-3, bahkan ada yang H-5, itu boleh-boleh saja. Tetapi yang lebih utama adalah diakhirkan. Tetapi maslahah mursalahnya, kemaslahatannya mana yang lebih diutamakan, maka kita mengikuti bagaimana keputusan setempat, UPZ, unit pengumpul zakat setempat, biasanya DKM. Ketika diputuskan misalnya di DKM-nya H-3, maka kita samina wa ata'na untuk mengeluarkan zakat fitrah di waktu atau tanggal yang sudah disepakati dan ditetapkan berdasarkan musyawarah tentunya. Nah, selanjutnya ketika sudah diumumkan zakat fitrah pada waktunya, misalnya nanti tanggal 30 April bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan 1443 Hijriah, maka semua warga setempat ataupun lembaga yang mengumpulkan, bisa pesantren, mungkin bisa lembaga pendidikan, tetapi tentunya yang
yang umum sekarang itu adalah UPZ di DKM masing-masing. Setelah terkumpul, maka di situ ada yang namanya panitia zakat atau amilin. Maka dikelola, dikumpulkan sesuai ketentuan-ketentuan dan kesepakatan yang sudah disepakati. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah, dalam surah At-Taubah ayat ke-60, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul adzim. Di dalam At-Taubah ada mustahik zakat. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat, mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat, amilin adalah orang yang mengurus pengadministrasian, mengurus pendistribusian, itu adalah amilin atau panitia zakat setempat. Di sini disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Jadi di dalam ayat ini sudah spesifikasi ya, bahwa zakat itu adalah yang pertama adalah untuk saudara-saudara kita fakir maupun miskin. Kemudian wal amilina 'alaiha, panitia zakat atau amilin yang mendistribusikan, yang mengurus, yang membagi-bagikan jumlahnya berapa dan sebagainya. Kemudian amil zakat, kemudian yang dilunakkan hatinya, mu'allafati qulubuhum. Orang yang dilunakkan itu, mohon maaf ya, ada di antara masyarakat atau tangga yang jauh kepada agama, lalu kita dekati supaya hatinya menjadi lunak, lalu diberikanlah zakat kepadanya supaya ada semangat dan motivasi, karena Islam ini adalah agama yang selalu mengajak orang lain, tidak menjustifikasi seseorang itu jelek, buruk, jahat dan sebagainya, tapi salah satunya dengan zakat sebagai ladang dakwah kita supaya tersentuh, oh betul ya, Islam ini adalah agama yang luar biasa, sehingga saya pun jarang ke masjid, ternyata dikasih. Saya pun jarang bergaul dalam kebaikan-kebaikan, ada pengajian gak pernah ngaji misalnya, setelah dikasih zakat maka tersentuhlah hatinya untuk kembali bersama-sama sahabat-sahabat, tetangga-tetangga, masyarakat yang lain untuk berkumpul dalam kajian-kajian keilmuan supaya menambah keilmuan, menambah wawasan keislaman, kemudian dia tergerak untuk senantiasa beramal dan berbuat baik. Kemudian wafir riqab, untuk yang hamba sahaya yang dimerdekakan ya, itu salah satunya adalah yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, bisa juga mu'alaf yang baru masuk Islam. Kemudian untuk memerdekakan hamba sahaya, tentunya dalam hal ini riqab di kita mungkin tidak ada ya, karena seorang budak itu biasanya di Timur Tengah mungkin masih ada perbudakan, tapi di Indonesia insya Allah sudah tidak ada, dan dari dahulu juga tidak ada. Nah, wafir riqab, kemudian wal gharimina, orang yang mempunyai hutang. Ini orang punya hutang itu yang seperti apa ya? Kadang kita juga bingung, dalam arti masa orang
zaman sekarang kan tidak hampir semuanya punya utang. Tapi dalam hal ini bukan utang yang konsumtif. Utang rumah, utang mobil, utang alat-alat elektronik di rumah, kemudian utang untuk modal perusahaan, itu tidak termasuk. Tetapi yang dimaksud utang di sini, ulama mengatakan bahwa orang yang berhutang betul-betul untuk makan. Dia berhutang kepada tetangganya karena nggak punya uang untuk makan, untuk beli beras, untuk bayar listrik, untuk membiayai anak sekolah, untuk membiayai anaknya ke dokter, ke rumah sakit. Itulah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai ada orang, masyarakat di sekitar kita yang menetes air matanya karena kelaparan, lalu kita tidak memberikan kepadanya karena dia berhutang dengan alasan makan dan sebagainya. Sekali lagi, tidak kepada hal yang bersifat konsumtif, ya, beli motor, beli mobil, beli tanah, berinvestasi, beli perobotan di rumah tangga, itu tidak termasuk. Utang itu tidak termasuk, tidak tercover. Kemudian wa fi sabilillah wa bisabil, orang yang berjalan di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah, itu juga harus diperhatikan dari zakat fitrah itu sendiri. Misalnya ada anak yang sedang berjuang di lembaga pendidikan Islam, di pesantren, kemudian ada guru ngaji, ada ustadz, ada siapapun yang berjuang di jalan Allah, itu harus tersentuh dengan zakat fitrah itu sendiri, ya. Faridatan minallah. Nah, kewajiban zakat ini adalah satu keparduan, satu kewajiban yang wajib kita laksanakan karena itu adalah aturan Allah. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah, tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasuma ramadan wa tahijjal bait man istata'a ilaihi sabila. Islam berdiri di atas 5: syahadat, salat, zakat, saum Ramadan, dan ibadah haji bagi yang mampu dalam perjalanan maupun kepulangannya. Nah, poin yang ketiga, rukun Islam adalah zakat. Jadi bukan main-main. Zakat ini adalah hal yang sangat esensi. Lalu kenapa dalam syariat kita ada zakat? Karena subhanallah, masya Allah, ada sebuah peringatan spiritual dalam hal yang berkaitan dengan harta, di mana orang atau manusia tidak semena-mena dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia punya, dengan apa yang dia, sehingga ditinggikan derajatnya karena hartanya. Ingat, di dalam harta kita ada hak fakir miskin, ada hak amilin, ada hak sabilillah, ada hak gorimin. Sehingga ketika kita tidak menunaikan zakat fitrah, zakat mal, maka kita berlaga seperti orang kaya, tapi di samping kanan kiri kita ada hak saudara kita yang lemah, yang fakir, yang miskin, yang qorimin maupun sabilillah. Terlebih di kita di kota Tasikmalaya, zakat fitrah di tahun ini 82,5% dikelola oleh di DKM masing-masing, 17,5% dikelola oleh kelurahan, 6,5%, kecamatan 6%, dan kota 5%. Tentunya itu juga kembali tidak dimakan panitia, mohon maaf. Apalagi komisioner Baznas Kota Tasikmalaya itu mendapatkan ujroh dari pemerintah kota, bukan dari zakat yang dikumpulkan oleh
masyarakat di kota Tasikmalaya. Nah, yang di kelurahan kembali lagi kepada DKM masing-masing. Ada yang untuk guru maghrib mengaji, ada penyantunan anak yatim, kemudian membantu ibadah sosial yang lain. Di kecamatan sama, di kota juga, apalagi kota seluruh masyarakat kota Tasikmalaya yang duafa, yang fakir, yang miskin, anak yatim piatu, termasuk untuk guru maghrib mengaji. Jadi manfaatnya luar biasa. Kita tidak berasa membayar zakat 2,5%, ternyata kita bisa menyebarkan kebaikan lewat masyarakat di lingkungan DKM kita, bisa menyebarkan kebaikan kita masyarakat di kecamatan di mana kita tempat tinggal, bisa menyebarkan kebaikan kita sampai seluruh kota, wabil khusus yang ada di kota Tasikmalaya. Dan insya Allah di kota-kota kabupaten di seluruh Indonesia, insya Allah mungkin hampir sama, cuman mungkin teknisnya yang berbeda. Itu dinamis sekali, karena setiap daerah punya kebijakan masing-masing. Sahabat fillah rahimakumullah. Jadi subhanallah, zakat ini adalah pembersih jiwa. Zakat fitrah pembersih jiwa. Makanya di setiap tempat harusnya begini. Seandainya ada jeda akhir dalam penerimaan zakat fitrah itu sampai jam 12 siang, lalu jam 1 ada 1-2 orang yang belum datang, itu jangan diumumkan. Jangan diumumkan di pengeras suara kepada Bapak Fulan bin Fulan ditunggu untuk bayar zakatnya. Jangan. Tapi panitia itu harus datang ke rumahnya. Kenapa harus datang? Jangan-jangan dia belum membayar zakat itu karena menunggu uang hari itu untuk membeli beras, ataupun uang dengan uang tersebut akan dibayarkan untuk zakatnya. Harus dicari. Itu panitia harus sampai seperti itu, yang kalau misalnya kita mau amilinnya betul-betul bekerja dan punya tanggung jawab moral kepada masyarakat dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, saya takut karena pernah ada kejadian seperti itu. Dia itu telat membayar zakat karena menunggu uang, tidak punya. Kalau itu kasusnya, segera orang yang mampu di tempat itu, nih saya kasih berapa orang, misalnya 3 orang, 3 kali 3 90.000. 90.000. Misalnya 2 orang 60.000. Ada beras, kasih beras. Harus begitu. Jangan sampai Masya Allah ini amilin hanya duduk-duduk saja di masjid, duduk di madrasah, atau di tempat di mana penerimaan ijab qabul dari zakat itu sendiri. Jangan seperti itu. Jadi keluarkan, bergerak. Inilah mungkin yang penting yang kita harus lakukan dalam bagaimana pengelolaan zakat fitrah. Dan mohon maaf, pendistribusian zakat fitrah yang tadi misalnya untuk kota Tasikmalaya 82,5% di DKM setempat, untuk fakir miskin kalau tidak salah 66%, kemudian 10% untuk sarana kegiatan keagamaan di lingkungan, 5% untuk amilin, 6,5%, 5% untuk sarana kegiatan di tempat masing-masing. Nah, dalam pendistribusian pun harus tepat sasaran. Mohon maaf, ada sebuah kultur ini. Kultur itu apa? Kebudayaan, kebiasaan. Ketika dia mengeluarkan zakat, maka dia juga berharap-harap ingin diberi. Kalau misalnya orang yang tidak mampu, tidak apalah, tidak masalah. Tapi ini orang sudah mampu, punya motor, punya handphone bagus, tapi mohon maaf, menerima zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu di dalam Al-Qur'an sudah jelas, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Orang fakir, orang miskin. Ibu fakir enggak, miskin enggak. Kalau
ibu betul seorang yang fakir miskin, boleh. Tapi misalnya beradalah menengah, itu mohon maaf. Makanya saya punya punya metodologi. Bahkan tadi subuh saya sampaikan di jamaah, di jamaah pengajian di satu masjid. Jadi panitia itu harus mendata dan mendatangi individu keluarga, lalu ditanya, Assalamualaikum, dengan ramah tentunya, dengan ramah, dengan sentuhan spiritual kita. Assalamualaikum, ibu, untuk tahun ini ibu mau menerima zakat fitrah tidak? Oh, insya Allah menerima. Ya udah, checklist, ibu ini menerima. Datang lagi ke tempat yang satu lagi, ibu, bapak zakat untuk tahun ini mau menerima zakat. Oh, mohon maaf, insya Allah tidak. Dan itu pun harus dihargai. Sehingga pemerataannya lebih apa? Lebih menyentuh, lebih tepat. Ya. Nah, itulah tugas amilin. Tugas amilin itu harus seperti itu. Mohon maaf, jangan sampai masya Allah, orang yang punya, meskipun mohon maaf ya, siapa orang yang tidak mau diberi, tapi untuk zakat fitrah ini tolonglah, ya, tolong sekali. Jadi kita dengan besar hati, dengan keikhlasan, keimanan kita, mohon maaf, insya Allah tahun ini saya nggak menerima. Berarti ada tambahan yang lebih banyak untuk saudara kita yang tidak mampu. Nah, inilah positifnya maslahah mursalahnya ini. Sehingga mohon maaf ya, ini lokalan di tempat kami itu sudah berjalan tahun kedua dengan tahun ini ya. Jadi orang yang sepertinya mampu dengan ketulusannya udah ada catatannya. Coba kalau ini bisa diberlakukan universal, lebih banyak lagi lah, bukan mikro tapi sudah lebih luas lagi dan dipahami bersama. Dan ini juga tentunya kewajiban kita sebagai para dai, para mubalik, para kiai, para asatid untuk menyampaikan pemahaman ini kepada masyarakat, sehingga mohon maaf, bukan mental penerima lagi, tapi kita harus bermental pemberi. Nabi mengatakan al-yadul ulya khairum miyadis sufla. Tangan di atas itu, bagaimanapun dia seorang yang memberi, ada kan orang yang, mohon maaf, saya pernah ketika membangun sebuah masjid jami, ada yang memberikan infak lebih besar ketimbang rumahnya yang bagus, tapi dia rumahnya sangat, mohon maaf, rumahnya sangat sederhana, tapi memberikan infaknya yang terbesar. Ini kan ironis sekali, ya. Ironis sekali. Jangan sampai kita, kata Nabi, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Di atas sebagai pemberi, yang di bawah adalah sebagai seorang penerima. Siapapun dan kelas apapun, orang yang senantiasa di bawah, yang di atas lebih baik. Sahabat fillah, ikhwatul iman rahimakumullah. Itulah untuk zakat fitrah ya. Sekalipun mohon maaf waktunya sangat dibatasi, secara globalnya mungkin intisarinya kita bisa menangkap. Kemudian wallahu alimun hakim. Wallahu, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, hakimun, dan Allah maha bijaksana. Apapun yang kita lakukan, insya Allah Allah mengetahui dari apa yang kita perbuat. Harus yakin ya. Tapi itu yang tadi ya, tolong disikapi semuanya. Jangan sampai ada saudara kita di lingkungan kita yang menetes air mata tidak bisa membayar zakat. Itu harus peka kita sebagai panitia. Datangi. Bapak nggak punya ya? Jangan itu juga. Bapak kenapa nggak bayar zakat? Aduh, Bapak saya lagi nunggu suami belum datang. Udah, eksekusi sama kita. Udah, ibu berapa? 5 orang, saya bayar.
Begitu. Ibu jangan menunggu lagi suami dan telepon suami, SMS suami, WA suami, Kakanda sayang, alhamdulillah untuk zakat sudah terkapar. Suami di sana, alhamdulillah lega, nggak berpikir kemana saya harus pinjam, kemana saya harus, dari mana ini uangnya, sementara saya harus menanggung malu dengan masyarakat tidak bisa menzakat. Itulah, itu panitia ya, harus seperti itu. Mohon maaf. Baik, itu zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu adalah membersihkan jiwa kita. Orang yang saum Ramadan kemudian membayar zakat fitrah, maka pahala saumnya sampai kepada Allah, dan Allah mempahalai dirinya, menghapus dosanya bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu yang mulia, ibu kita semua. Iwafillah rahimakumullah. Kemudian zakat yang kedua ada zakat mal ya. Ada zakat mal, yaitu zakat harta ya. Apa saja yang harus kita zakati dari zakat harta kita? Zakat penghasilan, kemudian zakat perdagangan, zakat emas perak, zakat surat berharga, zakat untuk buah-buahan. Kalau buah-buahan yaumah hasadi, zakatnya ketika panen. Kalau kita panen dapat 1 ton, zakatnya 1 kuintal, keluarkan. Memang berkurang dari 10 kuintal, dari 1000 kilogram berkurang jadi 900 kilogram. Nominalnya betul, tapi an-namu. Zakat itu bertambah. Semakin kita memperhatikan kewajiban zakat mal kita, maka harta kita Allah akan tambah, Allah akan bersihkan. Jadi membersihkan jiwa dengan zakat fitrah, membersihkan harta kita dengan zakat mal. Itu untuk zakat buah-buahan, yaumah hasadi. Kalau untuk zakat yang lain itu haul, tepung tahun, nyambung tahunnya. Misalnya perhitungannya dari Ramadan, maka Ramadan tahun depan kita harus mengeluarkan zakat. Sebesar apa? Dipersamakan dengan emas 83 gram. Kalau misalnya emas 83 gram, saya akan hitung sekarang, coba. Misalnya harga emas 600.000. 600.000 kali 80, 48 juta. Kalau nominal harta kekayaan kita sampai 48 juta, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya berapa? 2,5%. 100 juta 250.000. 1 miliar, mohon maaf, 100 juta, 1 miliar 25 juta, 1 juta 25.000, begitu. Kalau 100 juta 2.500.000, itu harus kita keluarkan. Apakah berat? Ya kalau bagi, mohon maaf, yang di kepalanya lebar-lebar, sayang dengan harta, ya berat. Kita punya uang 1 juta, 2,5%-nya berapa? 2.500, 25.000, masukkan ke kotak amal masjid. Ada anak yatim di tetangga kita, berikan. Ada fakir miskin di tetangga kita, 25.000, berikan. 975.000 di saku kita. Itu masih banyak, ya, masih banyak. Dan harta yang kita miliki semuanya adalah dari Allah, hakikatnya dari Allah. Mungkin jalan usahanya masing-masing berbeda. Ada yang berdagang, ada yang bekerja jasa dan sebagainya. Nah, itu. Jadi ketika 1 miliar 25 juta, kalau bagi kita yang memegang uangnya cuma 25 juta, 20-nya aja, ya itu memang berat, Mas, harus dikeluarkan semuanya. Tapi dari 1 miliar
kita keluarkan zakatnya 25 juta, dari 1000 juta keluar 25 juta, cuman 2,5% itu kecil. Insya Allah harta kita akan bersih. Barangkali ada harta yang ijab kabulnya belum sempurna, barangkali ada nilai subhatnya, barangkali ada yang tidak sempurnanya, barangkali ada yang tersakiti. Insya Allah dengan zakat mal itu kita terbebas dari harta yang kita miliki. Dan insya Allah kalau misalnya masyarakat muslim di Tasikmalaya, di Jawa Barat, di Indonesia pada umumnya, kalau sudah sadar dengan zakat fitrah, maka insya Allah tidak akan susah orang mau bangun masjid, mau bangun pesantren, mau memberikan beasiswa untuk pendidikan anak-anak yang punya kemampuan lebih, yang tidak mampu dan sebagainya. Sahabat fillah, ya fillah rahimakumullah. Punya emas 83 gram, keluarkan. Ada juga, mohon maaf ini pertanyaan. Saya pernah ditanya oleh seseorang minggu kemarin, zakat yang kita keluarkan itu dari mana? Apakah semua operasional kita jumlah kemudian kita bagi 2,5% atau dari laba keuntungan? Memang ada dua pendapat. Ini tinggal bagaimana kita menyikapi secara pribadi kita. Istabti kolbak, berfatwalah dengan hati ketika kita ingin memutuskan mana yang harus kita pilih. Memang ada juga ulama yang mengatakan semuanya, operasional semuanya, bayar listrik, bayar karyawan, itu dijumlah semuanya dibagi 2,5%. 1 tahun misalnya ada 15 miliar, semua pokoknya, semua modal dan sebagainya, maka 15 miliar dikali 2,5%. Ada juga pendapat yang mengatakan labanya dipotong operasional, dipotong gaji karyawan, dipotong bayar listrik, dipotong bayar telepon, sekarang mungkin wifi dan sebagainya, maka hasilnya cuman 2 miliar misalnya, maka keluarkan zakatnya yang 2 miliar. Tidak apa-apa, karena itu semua berdasarkan pemahaman, pemikiran, ijtihadnya para ulama yang dua-duanya bersumber kepada Al-Quran dan hadis, dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan, maka kedua-duanya boleh. Oh, saya mau mengambil ini saja biar aman, semuanya masuk, 15 miliarnya masuk, 10 miliar masuk, operasional, listrik, segala macam masuk ke situ. Tidak apa, itu lebih baik. Bahkan, mohon maaf, saya dulu di pesantren itu lebih baik. Udah saja saya mau yang labanya saja. Labanya ada 2 miliar, 5 miliar, maka keluaran zakatnya. Itu untuk zakat mal. Tapi mohon maaf, ini ada yang harus diwaspadai oleh kita semua. Ini karena karakter seseorang ya, karakter seseorang. Ada juga yang begini, mami misalnya, papi, bulan depan kata Ramadan kita akan mengeluarkan zakat fitrah. Udah aja, biar tidak terhitung semuanya, kita belikan saja pada beli mobil, beli motor, beli rumah, investasi yang lain, biar nanti nominal 15 miliar bisa berkurang jadi 7 miliar. Jadi yang kita zakatkan. Itu jangan. Menghindari kita membayar zakat karena ingin mental kita tidak ada, menghindari membayar zakat, dilemparkan untuk membeli yang lain, itu tidak boleh. Itu nakal itu. Yang kayak begitu itu nakal. Jangan begitu. Kalau sudah, justru kita harus bersyukur, mami, papi, bapak, ayah, bunda, besok bulan depan kita zakat ya, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Ramadan, kita akan zakat fitrah nanti. Harusnya begitu. Jangan kita menghindari membayar zakat karena lebar, kasihan, sayang dengan uang kita, dengan materi kita. Udah aja, bunda beliin aja emas, biarkan nanti haulnya tahun depan emas. Udah aja beliin emas, itu enggak boleh.
Jangan ya, itu mohon maaf ya, nakal dalam syariat seperti itu. Ya, takut Allah memberikan hal yang tidak diduga oleh kita semua. Perusahaannya merosot omsetnya, mohon maaf ya, apabila bangkrut dan sebagainya. Inilah zakat mal. Dan mohon maaf kalau tidak salah ya, ada di dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Itu hebatnya sedekah, hebatnya kita zakat ya, zakat fitrah, zakat mal kalau berhubungan dengan sedekah. Orang yang akan dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tahu kapan waktunya mati, maka dia akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan dulu aku wafatkan ya Allah. Jangan dulu aku wafatkan. Berikan aku kesempatan hidup sesaat saja. Apa yang akan dia lakukan? Fa asaddaqa. Saya akan bersedekah. Subhanallah. Sahabat Mutiara Ramadan rahimakumullah. Jadi inilah Islam. Inilah hebatnya ajaran Islam. Inilah ajaran yang harus kita yakini, kita banggakan, dan kita harus berjuang di dalamnya. Saya teringat sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tidak salah saya membaca dan mendengarkan, itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq beda dengan kita. Ya, beda dengan kita. Kita mah ditetapkan 2,5%. Abu Bakar Siddiq 85% hartanya habis untuk perjuangan Islam. Ya, untuk perjuangan Islam hartanya habis. Yang tersisa 15%. Kemudian sahabat-sahabat bertanya kepada baginda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, kenapa hartamu hampir kau habiskan semuanya? Bagaimana untuk keluargamu, untuk anak istrimu, untuk keturunanmu? Apa yang disampaikan, yang keluar dari mulut yang mulia sahabat sekaligus mertua Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, abqaituhumullah wa rasuluh. Hartaku cukup aku mempunyai Allah dan Rasulnya. Apa? Abu Bakar mengatakan, aku cukup mempunyai Allah dan Rasulnya, karena itulah yang membuat saya merasa bangga dan merasa kaya, mempunyai rasa kekuatan dalam jiwanya. Cukuplah Allah dan Rasulnya. Lalu pertanyaan itu dilemparkan pada kita. Lihat tuh Abu Bakar. Oh, itu kan Abu Bakar. Itu kan sahabat Rasul. Oke lah, tidak apa. Kalau begitu, kita mah cuma 2,5%. Kita punya uang 1.025.000. Kita punya uang 100.000, 2.500. Yang 1 juta kita makan, kita shopping dan sebagainya habis. Tapi yang 25.000 itu yang sampai kepada akhirat. Subhanallah, luar biasa. Oleh karena itu, zakat profesi mungkin para PNS, ASN, termasuk kita di lembaga Al-Mutakin, dari saya dulu 20 tahun yang lalu kita sudah dipotong 2,5% untuk zakatnya. Yang punya emas perak, yang habis panen, zakat perdagangan, awas, hitung sebelum Allah menghitung harta kita dan akan menjadikan beban kelak di hari kiamat. Terima kasih sahabat fillah Mutiara Ramadan. USG undur pamit, dan mungkin ini adalah pertemuan terakhir di udara. Saya mengucapkan minal aizin al faizin,
Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah, kembali kepada agama kita, as-sirat al-mustaqim, aidinul haq, agama yang lurus, agama yang hak. Mari kita berjuang dengan Islam. Marilah kita beramal dengan Islam. Marilah hidup dengan Islam. Insya Allah hidup kita akan lebih berkah. Ingat, zakat diri, zakat fitrah. Ingat, zakat mal, bersihkan, cleanerkan harta kita dengan zakat mal. Insya Allah akan lebih berkah. Terima kasih, mohon maaf selama ini apabila ada kekhilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.